Balik lagi di channel Importir Laptop. Nah, seperti biasa udah ada laptop rekomendasi lagi nih buat teman-teman para pelajar dan juga mahasiswa. Di sini udah ada laptop imut dari Dell Latitude. Nah, yang akan kita bahas pastinya, nah ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin di sekolahnya suka gambar-gambar atau ilustrator, karena di sini laptopnya udah bisa jadi tablet juga nih. Nah, langsung aja yuk kita bahas. Ini dia rekomendasi laptop buat para pelajar dari Dell Latitude. Ini dia laptop atau notebook dari Dell Latitude 2-in-1 Convertible. Nah, langsung aja kita bahas mulai dari dimensi dan juga bodinya dulu seperti apa. Nah, di sini udah ada laptop Dell Latitude 2-in-1. Nah, di sini laptopnya gak hanya bisa jadi laptop kayak gini aja. Pastinya di sini juga bisa jadi mode stand, kemudian mode tenda. Nah, kayak tadi ini mode stand dan juga mode tablet. Kayak gini, karena dia layarnya udah touchscreen. Nah, di sini laptopnya enak dan juga cocok buat kamu para pelajar dengan harga yang terjangkau. Gak bakal bikin dompet kamu nangis nih. Ini harganya di cuma 2 jutaan aja, pokoknya affordable. Nah, di sini untuk portnya juga lengkap, bodinya slim tipis, dimensinya juga enak banget nih. Kalau misalkan dibawa ke tas, gak bikin sakit kalau misalkan dibawa kemana-mana. Cocok dan juga enak buat mobilitas. Ditambah untuk baterainya juga tergolong awet, bisa sampai 3 jaman lebih tergantung penggunaan kalian. Untuk bodinya di sini warna Dove Grey ya. Nah, ini mewah banget. Kemudian ada rubber fit di bagian bawah. Ini agar tidak gampang kegeser-geser apabila kita disimpan di meja seperti ini. Dan nanti akan kita bahas untuk kameranya, ini ada 2. Ada kamera yang di atas layar sini dan juga ada kamera yang di atas keyboard. Kita bahas untuk spesifikasinya seperti apa. Nah, meskipun dia bodinya mungil dan juga kecil, jangan salah dulu, kita cek spesifikasinya. Di sini udah pakai Intel prosesor Pentium. Jangan salah dulu, ini bukan Pentium yang jadul yang teman-teman ngira ini prosesor kentang. Ini Pentium baru loh. Ini Intel Pentium Silver N5030 CPU. Kemudian ini laptop atau si prosesornya hemat daya, jadi awet banget ke baterai dan juga bodinya nggak gampang panas. Di sini Intel Pentium Silver, kemudian untuk base clocknya ada di 1,1 GHz, ini hemat daya banget. Kemudian untuk turbo boostnya ada di 1,5 GHz. Di sini 4 CPU, 4 core, 4 thread. Kemudian untuk RAM-nya menggunakan RAM 8 GB dengan konfigurasi single channel. Nah, kita belum cek nih ini apakah onboard atau bisa di-upgrade. Kemudian di sini untuk tipe RAM-nya udah pakai RAM tipe DDR4 2400 MHz. Kemudian untuk tipe penyimpanannya seperti biasa dia udah pakai SSD-nya nih. Bukan SSD SATA, di sini udah pakai SSD NVMe. Dia pakai Samsung yang terkenal awet dan juga durable-nya bagus banget. Di sini ukurannya 256 GB dan pastinya untuk SSD-nya dia masih bisa di-upgrade up to 1 tera kalau misalkan teman-teman kurang. Kemudian di sini juga pastinya ada WiFi dan juga ada Bluetooth-nya. Dan untuk VGA-nya pakai VGA discrete bawaan dari Intel Pentium, yaitu Intel UHD Graphics 605. Nah, kita cek untuk port konektivitasnya, apakah dia bisa di-upgrade ekspansi microSD atau enggak. Nah, ini sayangnya untuk microSD-nya di sini belum ada. Nah, jadi teman-teman harus bongkar dulu laptopnya kalau misalkan mau upgrade storage seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut untuk ngebahas layarnya dulu nih seperti apa. Di sini untuk layarnya berukuran 11,6 inci, jadi dia masuknya ke notebook atau netbook, jadi bukan ke laptop. Karena layarnya mungil banget. Cuma di sini sayangnya untuk bezelnya ini tebal-tebal banget ini. Untuk bezelnya kiri kanan atas bawah masih pada tebal ya di sini. Kemudian pastinya di sini layarnya udah IPS. Karena ini layarnya touchscreen juga pastinya di sini responsif. Cuma untuk stylus pen bawahnya sayangnya belum dikasih sama serialnya. Jadi teman-teman harus beli secara eksternal. Tapi tenang aja, meskipun dia pakai tangan untuk touchscreen-nya, dia tetap responsif seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian dia pakai tipe panel yang glossy, jadi mungkin agak sedikit mantul kalau misalkan teman-teman dipakai di outdoor untuk laptopnya. Dan di bagian atas di sini nanti akan kita bahas ada webcamnya juga yang cukup banget buat video conference atau Zoom, video call dan lain-lain. Nah, untuk layarnya ini cocok banget buat kamu para pelajar yang mulai pengen belajar tentang ilustrator atau desain grafis. Nah, ini cocok banget pakai laptop dari Dell ini.
Selanjutnya kita bahas untuk workspace-nya. Di bagian area kerja di sini ada keyboard dan juga touchpad yang imut-imut banget pastinya. Nah, di sini untuk keyboardnya, layout seperti 14 inci, cuma memang si antar tombolnya itu agak sedikit mepet dan juga diperkecil ya untuk mengejar dimensi yang kecil ini. Kemudian di bagian atasnya nanti akan kita bahas juga ada webcam kedua. Jadi kalau misalkan lagi mode tablet, nah kameranya nggak hanya bisa kamera depan, tapi ada kamera yang langsung ke muka kita. Jadi kameranya ada dua nih. Nanti akan kita bahas. Kemudian di sini pakai layout US, alhamdulillahnya. Kemudian sayangnya di sini belum dibekali dengan backlight keyboard. Nah, jadi teman-teman harus pakai lampu tambahan apabila teman-teman ngerjain tugas semalaman lagi begadang gitu. Kemudian di bagian bawah di sini ada touchpad yang emang seukuran dengan spacebar-nya, jadi center to body. Cuma sayangnya belum ada tombol dedicated tambahan, tapi ini cukup clicky ya, cukup nyaman. Kemudian cukup besar juga. Dan di bagian touchpad-nya ini udah support juga dengan Windows Precision Driver, jadi bisa pakai 2 jari, 3 jari atau 4 jari mengoperasikan si touchpad-nya jadi lebih responsif lagi, lebih mulus. Nah, itu dia. Dan keyboardnya juga cukup empuk ya, gak kalah nyaman dengan Lenovo ThinkPad. The best. Nah, ini nih part yang paling ditunggu, yaitu kita bahas kameranya seperti apa. Nah, di sini ada kamera dua nih, ada di bagian atas layar dan juga ada di bagian atas keyboard. Nah, yang pertama kita bahas di bagian layarnya dulu. Ini untuk webcamnya HD, kemudian cukup detail, cukup terang. Nah, ini ada face trackingnya juga, meskipun dia belum ada infrared atau face ID atau face unlocknya. Selanjutnya kita bahas untuk speakernya seperti apa. Nah, speakernya ada di bawah body si laptopnya. Di sini pakai konfigurasi speaker stereo, jadi ada dua, kiri dan juga kanan. Nah, untuk kualitasnya seperti apa, teman-teman bisa nilai sendiri nanti apakah terlalu ngebass atau terlalu cempreng atau treble-nya kurang atau seperti apa. Nah, langsung aja komen di bawah. Berikut adalah pengecekan tes suara atau speaker dari laptop Dell Latitude. Langsung aja, mari kita dengarkan. Kita bahas untuk port konektivitasnya nih. Di sebelah kiri di sini ada port untuk charging DC-in. Nah, sayangnya di sini pakai charger konvensional, belum pakai charger yang Type C. Jadi dia masih pakai bulutan Dell zaman dulu. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada HDMI, ada USB juga, ada 2 USB yang super speed pastinya. Di sebelah kanan kita cek di sini ada bagian bawah ada combo audio jack, kemudian ada indikator untuk si laptop atau si tabletnya, indikator baterai ya, dan juga storage. Kemudian ada tombol power, ada tombol volume up, volume down. Nah, di sini ada Kensington lock. Ya, seperti itu. Untuk portnya minim sekali ya, sangat kecil, karena mengingat ini bisa dibilang notebook atau netbook ya, bukan laptop. Seperti itu. Ya, meskipun ini bisa dibilang notebook para pelajar, notebook yang buat ngetik-ngetik aja gitu. Nah, pasti penasaran kan dengan performanya seperti apa? Nah, kita akan tes untuk performa prosesor Intel Pentium Silver-nya di software Cinebench R15 Synthetic seperti biasa. Dapat skor berapa? Teman-teman bisa lihat aja. Langsung aja kita tes performa tipis-tipis dari laptop Dell Latitude. Nah, jadi laptop Dell Latitude 2-in-1 Detachable ini, nah ini convertible ini cocok banget nih buat teman-teman para pelajar khususnya. Nah, ini karena si laptopnya bisa dibilang kecil, bahkan ini bisa disebut notebook atau netbook gitu. Jadi nggak terlalu besar juga kalau misalkan dibawa ke tas, dan nggak berat juga kalau misalkan dibawa kemana-mana. Ini dimensinya kurang lebih ada di 1 kg aja. Dan ya, baterainya juga tergolong awet di ya 2 jam sampai 3 jaman, cukup kuat. Dan yang paling penting di sini layarnya udah touchscreen. Jadi kalau teman-teman atau para pelajar di sini masih suka entertainment gitu, sering main game, mungkin main game tipis-tipis, atau di sini bagi teman-teman yang pengen belajar desain grafis ataupun ilustrator, bisa banget nih untuk pertama kali atau pakai laptop dari Dell Latitude untuk alat tempur pertama kalian ya, sebelum ke profesional bisa pakai laptop yang satu ini. Atau buat para mahasiswa yang budgetnya terbatas, gak bikin dompet terkuras, nah bisa banget nih ambil dari laptop Dell Latitude ini. Kita masuk ke bagian kesimpulannya. Jadi untuk laptop Dell Latitude 2-in-1 convertible ini cocok banget buat kamu para pelajar, para mahasiswa yang pengen belajar desain grafis ataupun ilustrator, ataupun cuma buat ngetik-ngetik aja, ataupun cuma buat entertainment, nonton Netflix ataupun ngedengerin lagu di Spotify.
karena ini dimensinya juga kecil banget dengan harga yang terjangkau. Harganya ini affordable banget, cuma 2 jutaan aja bisa dapat dengan value yang udah tadi kita sebutin, terutama di bagian kameranya itu ada 2, pasti kepake banget untuk teman-teman sekolah ataupun kuliah. Dan kalau teman-teman berminat dengan laptop yang udah tadi kita review, laptop yang Dell ini, bisa langsung aja cek caption di bawah atau cek caption yang ada di sini. Nah, apabila teman-teman ada masukan ataupun kritik ataupun saran mengenai laptop ini, atau selanjutnya kita bahas laptop seperti apa, langsung aja drop di kolom komentar di bawah. Nah, mungkin segitu aja untuk video kali ini, rekomendasi laptop 2 jutaan ini Dell Latitude convertible yang cocok buat kamu pelajar. Sampai ketemu di rekomendasi laptop second selanjutnya.